Bapak Ibu, ini proses kita. Lo tidak berhenti di situ Allah. Ketika Anda lahir, Allah siapkan semuanya. Bahkan anak kecil, anak bayi yang baru lahir, sebelum lahir Allah siapkan susu loro sing monyor-monyor. Nggih? ASI lho Pak, ASI. Apa bahasa Indonesia ini monyor-monyor niku? Ya wis, ya itu. Dua ASI yang Allah taruh di dalam ibunya. Enggak, ayo dipikir. Ibu nek gak hamil, ASI nek keluar mboten? Aku takok ibu. Mboten nggih. Tapi nek hamil bahkan melahirkan, meteng melahirkan, muncul nggih. Napa kok ngono? Lah, ini kita ngen-ngen. Allah siapkan itu walaupun belum lahir. Lah, setelah lahir Allah pun juga memberikan nikmatul imdad. Yang telinga sifat sama, yang mulut sifat kalam, dan seterusnya. Allah tak henti-hentinya Allah itu memberikan nikmatul imdad. Tapi fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, nikmat apalagi wahai manusia yang pekok yang kau dustakan ini kebanyakan. Seperti itulah manusia, ruhaniahnya seperti itu. Apa alasannya? Mohon maaf, proses demi proses, karena jenengan kali kula sebagai manusia yang sudah gerang daplok itu ya, sudah tua-tua umur gini loh, kita tidak diajarkan tentang masalah wa inna ilaihi. Kita tidak diajarkan ilmu akhirat, tapi hanya diajarkan ilmu dunia. Ini mengapa kita tidak diajarkan? Mohon maaf, nek diurus-urus, diusrut-usrut, ya, nek diucrut-ucrut, ya, ikut dadine ngene. Karena ulama-ulama kita, mohon maaf, itu katakanlah tidak ada yang mau membahas tentang ini. Apa sebab? Ada dua. Satu, memang beliau tahu, nggak berani, dikarenakan muncul berbagai fitnah, apalagi kaum khawarid terlalu kuat, habislah kau. Satu. Tapi tetap disampaikan, itu pun dengan bahasa bil kinayah wabil isyarah, hanya dengan bahasa sanepan, kiasan-kiasan. Itu maksudnya kaum khawarid biar tidak mengerti. Yang nomor dua, memang gak ada dalam diri beliau, bagaimana mau disampaikan. Tadi ada, tapi nggak berani menyampaikan. Kalau nggak ada, apa yang sampaikan. Bapak Ibu, itu memang zaman, yaiku keleme watu hitam kambange gabus. Sekarang dibalik, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa? Kambange watu hitam tenggelame gabus. Tahun 2014 20 surat Toha 14 itu ayati bukaan. Ya iki tauhid anak harus dijabarkan di tengah umum. Urusan protes gak protes tergantung awakmu. Sebab ayatnya sudah Allah berikan, tidak hanya surat Toha, ada ayat lain tentang fafirru ilallah, lekas larilah ruhaniyahmu, imanmu kembali kepada Allah. Ini disampaikan dan diserukan. Ini sudah turun, ayat ini sudah turun. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku mah cuek aja
Urusan kau tolak atau enggak itu bukan urusanku, sebab bagi saya hanyalah memberikan nasihat dan peringatan yang jelas. Bukan hakku untuk dirimu mengikuti aku. Enggak. Anggitmu aki tambah seneng rek, umpama sing ngaji situk loro sawanang wis. Gak katik nggawa mik, gak katik apa, bisik-bisik pawenan. Ngene iki masih ning medsos harus disutir kalimatnya, terus mutunya harus disutir, jangan sampai ada terkesan melanggar undang-undang IT. Lah ngoten nggih. Wis. Nek umpama terjadi ya mohon maaf lah, karena memang ya wong jenenge sing ngomong wong gendeng ya dos pundi meleh ngoten. Nikmatul imdad berarti kebutuhan kelangsungan hidupmu di dunia ini. Itu Allah kasihkan. Cara orang lapar ya makan, cara orang haus ya minum. Dibukalah lapangan pekerjaan oleh Allah sehingga Anda dengan mudah mendapatkan nikmatul imdad, uang karena kerja dan lain sebagainya. Di rumah anak, istri, udah tercukupi semuanya. Nikmatul imdad. Tapi satu hal yang di dalam kitab ini tidak disebutkan secara terang-terangan terkait masalah nikmatul imdad firruhi, di dalam masalah ruh. Mengapa demikian? Ya dikongkon golek dhewe supaya biriyadoti wal azkar, Anda itu purun mau untuk bertafakur. Apa nikmatul imdad firruhiyah? Ing dalam masalah ruhaniyah ar-rahim. Kalau tadi nikmatul imdad ing dalam jasmaniyah ar-rahman, dan ini diberikan oleh seluruh makhluk ar-rahman. Tapi ar-rahim, nikmatul imdad dalam urusan ruhaniyah, itulah pengajaran-pengajaran tentang dinut tauhid. Itulah ilmu akhirat. Udah digelar mulai tahun 2014 dengan terang-terangan, baik tidak hanya secara umum majelis terbuka seperti ini, akan tetapi juga sudah merambah di medsos. Sampai lihat yang dulu nggak berani keluar tentang masalah ilmu sejati, keluar ilmu sejati. Dulu yang sebagai pengikut Syekh Siti Jenar nggak berani ngomong, sekarang berkoar-koar. Udah pun coro banjir ngono mak grodok begitu. Kapan lagi? Ada apa ini? Sampean harus tahu. Ada apa? Kok Gusti Allah setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 ini dirahasiakan atau disembunyikan? 2014 sampai detik ini kok digelar terang-terang. Ada apa? Percaya gak percaya, suka atau tidak suka, wa ahlaknahum, Allah akan menghancurkan umat ini dengan cara Allah sendiri. Ayo, terserah jatuhnya di tahun berapa, urusan Allah. Urusan Allah, dan itu sebagai rahasia Allah. Kalau kita tidak mulai saat ini, kapan lagi? Gitu loh. Ini lakum nadhirum mubin, hanya saya menyampaikan aja. Urusan suka gak suka, urusan percaya gak percaya, bukan urusan saya. Semua aku kembalikan pada umat, baik umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, umat apapun. Boleh Anda tidak percaya, boleh percaya. Tapi yang jelas wa ahlaknahum, bakal ngancurno sopo ingsun aku Allah hum ing semua manusia. Ya udah, tergantung kita mensikapi bagaimana. Itu dengan cara apa? Urusan Allah sendiri.
Makanya kemarin 2019 itu sudah tanda yang namanya COVID, gitu, sudah tanda. Ada yang mengatakan itu rekayasa, kayak gitu ya, konspirasi. Memang Pak, mereka mengatakan itu karena dasar logis, tapi tidak melalui ruhannya. Tapi manakala melalui ruhannya, inilah Allah nyentil titik terus sebagai peringatan supaya Anda itu betul-betul lekas melakukan khalwat, tinggalkan selain Allah dan menuju Allah. Mungkin sampai ingat, mungkin saat Indonesia mungkin ono riyoyo jajane awet. Pernah terjadi ya satu kali. Hari raya ditutup semuanya pintu-pintu. Jangankan rumah, gang itu ditutupi semuanya. Lu kok tahu Gus, aku kades ya bos. Ini lah ya ono perintah toh. Loh, di situ pernah satu kali kita terjadi. Jadi jajan kita di rumah nggak payu sudah. Tetangga satu dengan yang lain sudah nggak saling ketemu lewat WA. Di suburon sing akeh yo, lah ngaten ya. Itu adalah Allah kasih ayat. Peka enggak manusia? Peka enggak? Loh itu rombongan Pak itu malaikat itu wis masalah mari rene merono mrene mencolot gitu. Di sini dulu pernah satu hari itu ngubur 3 kali. Si Atung, si Betung, si Cetung, wis sing bosok iku kadesi. Ambek wak mudine. Gitu, kadesi ono ngarep dhewe. Wis intine mek ngeten. Kalah menang ya dijajal. Matek saiki, matek sesuk padha ae. Ketularan yo beh ya wis ya apa jenenge kades kudu nduk ngarep ya toh wak mudine laris nika pun mari tahlilan kene mimpin kono wis duka amplope piro ya. Itu sinyal, sebetulnya sinyal nanti akan Allah terjadikan yang lebih besar daripada itu. Cara wilayah bahkan lebih luas daripada itu. Mungkin dulu dihitung berapa negara sebagai peringatan oleh negara-negara lain yang tidak teringgapi. Lah untuk berikutnya ya sampean lihat dewe nantinya. Aku sih gak ngecap, aku gak sok ngerti. Enggak, aku sama dengan jenengan. Wis koyo patung, orang ngerti apa-apa. Cuman ayatnya sudah jelas. Itu semata-mata biar manusia itu lekas fafiru ilallah, lekas kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, nikmatul imdad yang terpenting bagi kita yang sudah melewati syariat thariqah. Sekarang kita duduk di hakikat nuju makrifat, Allah bekali kita dengan nikmatul imdad yang ada kaitannya dengan ar-rahim. Apa? Ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Supaya ruhaniyah Anda estu mempunyai etika akhlak ilahiyah pada Allah. Mana? Itu. Ketika jenengan ini jasmani melakukan ibadah apapun, kok yo hati jenengan duduk wama ana minal musyrikin. Disebabkan karena ini wajah tu wajiyah, wajah ruhmu menghadap wajah Allah, inilah makrifat yang kusebut, maka disitulah yang kumaksud Anda telah mempunyai akhlak ilahiyah pada Allah, etika. Ini Nabi Ibrahim. Jadi syirik dan tidaknya syirik, hatimu pada Allah tergantung hatimu itu menghadap pada siapa? Pada Allah yang sifatnya adalah yang menguasai, menciptakan samawati wal ard,
jagat langit dan jagat bumi, jagat rohaniah dan jagat jasmaniah, ataukah Anda itu menghadapnya itu tidak terhadap Allahnya hidup yang menguasai, justru menghadap terhadap samawat wal ard? Itulah Pak, barometernya kita masih syirik atau tidak ada di situ. Tapi tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditutup-tutupi. Siapapun kita, manakala nikmatul imdad di dalam jalur ar-rahim belum kita terima, mesti siapapun ketika beraktivitas apapun, ibadah jasmani iki mang murni atau tidak murni, mesti hati kita menghadap samawati wal ard. Itu pasti. Itu pasti. Ngomong enggak, tak jejeli sentolop cangkemmu. Lho nggih, enggak bisa Pak. Memang begitu. Walaupun Anda punya apa? Ditokohkan sebagai tokoh agama atau tokoh negara, tetap nggak bisa Pak. Hati sampean tetap kali kula menghadap samawat wal ard, makhluk. Tapi kalau Anda sudah menerima ar-rahim, nikmatul imdad Allah di jalur hati ruhaniyah, maka Anda akan menetapkan atau meletakkan penghadapan wajah ruhmu itu terhadap wajah Allah. Ini kalau sudah duduk di sini, kalimatnya wama ana minal musyrikin, kau tidak syirik sudah. Kalau tidak, wamanya ini hilang, ma iki hilang oleh wa ana minal musyrikin, dan saya adalah masih tergolong terhadap golongan orang yang menyekutukan Allah. Wes, kuncinya ada di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah 1 jam. Nggih. Wes saiki kesimpulan pun, walaupun Allah sudah menyiapkan 2 kenikmatan, biar ada etika ruhaniyah kita pada Allah supaya bisa kembali kepada Allah dengan benar. Coromati husnul khotimah, letakkan penghadapan wajah ruhmu pada wajah hidup ini. Allah ya Karim, kita ketipu dengan nafsu kita sendiri, padahal Allah sudah mengingatkan kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Kenikmatan kehidupan ukhrawiyah ruhaniyahmu itu yang kekal. Maka jangan heran dulu sebelum tahun 2014 ketika beliau ingin mengejar sampai kepada makrifat, rela tinggalkan anak dan istri, rela tinggalkan semua status. Sedikit sejarah kita petik dari beliau Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Saat itu beliau mempunyai satu pangkat kehormatan sebagai rektor Universitas Kairo Mesir. Dia tinggalkan status itu, fasilitas yang beliau terima, tinggalkan semua, anak dan istri tinggalkan semuanya. Hanya satu, dia berjalan yang menyusuri jalan yang tidak ada ujungnya sambil membawa karung. Karung bahasa Indonesia ini apa? Baku. Ya, sak ngene ya. Ya. Di tengah perjalanan itulah beliau menyimpan beberapa mushaf, kejadian-kejadian, ayat-ayat yang bersifatkan Al-Quranul Qadim. Beliau tulis
dia masukkan di dalam karung. Suatu saat ada dua pembegal yang ingin merebut isi karung itu, dikira di dalamnya isinya itu adalah harta yang mahal, intan yang tidak ada bandingannya. Miturut pandangan si perampok. Sebab apa? Ketika saat si perampok berkata kepada beliau untuk menyerahkan isi karung, beliau Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali mengatakan, daripada ini kuserahkan padamu, ambil aja nyawaku. Artinya pandangan dua orang tersebut, isi karung adalah emas atau mutiara, katakanlah harta yang berharga. Apa yang terjadi? Ocok-ocokan. Oh, bahasa Indonesia ocok-ocokan. Tarik menarik rebutan. Akhirnya karung itu dimenangkan dua perampok. Tapi ketika saat dibuka, isi mushaf-mushaf itu yang menurut beliau Imam Ghazali sesuatu harta yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Nggak bisa. Kau rupiahkan dengan apapun nggak bisa. Tapi miturut dua perampok ini adalah sampah. Akhirnya dua perampok mengatakan, walah aku ketemu wong gendeng. Begitu. Artinya apa, Pak? Apa isi materi di dalam dinut tauhid itu sebagai sampah bagi mereka-mereka ahli hijab. Sehingga wajar kalau mengatakan itu ajaran yang enggak benar, dzalika dhalalatun, itu sesat. Akhirnya dia benci. Tapi ini berharga bagi hati seseorang yang yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu, yang sudah hatinya membuka hidayah, menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid dan mengamalkannya. Ini adalah harta yang tidak ternilai. Oleh sebab itu, jenengan umpama diutik Allah, dunyamu diambil Allah dengan cara Allah sendiri, jangan berkecil hati. Ada harta yang lebih nilai harganya. Inilah Ar-Rahim yang sudah panjenengan kali kula trimo. Nggak ada apa-apanya. Pabrik sekabupaten milikmu dihabiskan Allah, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Rumah-rumah mewahmu, hotel-hotelmu, terus villa-villamu, sak pacet trawas iku milikmu kabeh. Allah ringkes, jabatanmu diringkes Allah, nilainya kecil. Masih besar Ar-Rahim yang kita terima ini. Itu bagi mereka kalau betul-betul hatinya itu sebagai calon bahkan kekasih Allah, kasih Allah. Oleh sebab itu jangan berkecil hati. Diutang ora iso nyaur-nyaur, laporan Gus apa carane, mbok nian ojo takon bab itu bos, iku bukan ahliku, bukan. Percaya dan tidak percaya langsung saya masukkan, udahlah dikira sirul asrar. Bosmu sing sak temene bos, engkau ngerteni dewe. Sing penting kau punya etika atau laksana. Sudah cukup bagimu untuk menjaga tanaman yang kau tanam. Buahnya itu nanti pasti akan datang sendiri. Jangan khawatir. Sing penting jagalah
tanamanmu itu. Wayahe banyoni, wayah nyirami, wayah mupuk. Jagalah. Manakala ada omo penyakit, jaga. Cukup bagimu itu. Gak usah arep-arep. Buaya apelindang teko. Lah nyapa. Iku kok nek wis wayahe nguwoh wae muncul yo teko sendiri. Mas yo kok enteni sampai ngeden bolmu metu. Ora iso, wis teko-teko dhewe, Bos. Teko-teko dhewe. Nggih. Jadi itulah mungkin kalau kami mensyarah dari sebuah syair, itulah jiwa Anda, hati Anda yang betul-betul sudah ada melakukan perjalanan fitrah, fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Oke, yang lain laki-laki dulu sih, pakai petang pertanyaan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Gus, saya dari Gresik, Ndirorejo. Ini pengalaman pribadi mengenai zikir Sirul Asror. Alhamdulillah, Ramadan kemarin saya sudah mengikuti baiat yang pertama. Pengalaman saya dalam melaksanakan zikir Sirul Asror ini yaitu ketika saya duduk bersila atau berzikir, badan saya ini seperti ada yang menggerakkan. Pertama itu kepala, gerakannya itu pasti ke arah kanan dulu, baru ke kiri, terus saya ikuti saja seperti apa yang Guson sarankan untuk mengikuti apa yang akan terjadi tanpa memikirkan sesuatu apapun. Selanjutnya ini tangan, Gus. Tangan ini bergerak seperti orang menari. Jadi kita tidak tahu arahnya kemana, tapi kayak orang menari begitu. Sampai ketika akhir pergerakan tubuh tangan ini berhenti, maka kedua telapak tangan ini bersatu seperti layaknya kita menyembah. Itu pripun untuk penjelasannya, Gus. Lalu yang kedua mengenai tawasul. Kita di Dinut Tauhid ini kita diajarkan untuk Rahman Rahim, cinta dan kasih sayang kepada siapapun. Saya tuh sering gini, Gus, saya bertawasul kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di alam semesta. Dan makhluk ini ada yang jelek, ada yang bagus. Makhluknya Allah yang jelek ini termasuk setan, iblis. Niku pripun apa yang saya tawasulkan untuk makhluk-makhluknya Allah yang seperti setan, iblis ini, apakah sesuai dengan ajaran Dinut Tauhid atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pergerakan yang tidak bisa dicegah dan atau yang tidak pernah direncanakan yang terjadi ketika zikir. Jikalau berzikirnya seperti itu, jenengan tidak lepas dari Sirul Asror, maka itu bentuk proses bahwasannya manusia itu la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk lakukan hal itu, dan juga tidak punya kekuatan apapun untuk lakukan hal itu. Dan itulah yang kami sebut sebagai tindakan nafi dan isbat. Ketika saat jenengan mengalami satu pergerakan seperti itu, sedangkan ruhaniyah sampean dari sisi lain
selalu tidak lepas dari sirul asror, maka itulah yang kami sebut sebagai pembersihan kotoran hati untuk endingnya kemusyahadah. Tapi jikalau ketika dzikir jenengan ke kanan dan seterusnya itu dan memunculkan satu gerak yang tidak jenengan rencanakan dan tidak bisa Anda cegah, itu tidak disertai sirul asr, maka endingnya itu di mukasyafah. Hanya itu. Sehingga tidak bisa kami sebut sebagai proses nafi isbat, nggak bisa. Atau proses pembersihan kotoran-kotoran hati kita, tidak bisa. Sebab orang berkholwat, orang meditasi itu ada dua. Ada kholwat meditasi menuju satu tujuan selain Allah. Yang kedua ada satu tujuan terhadap Allah. Istilah bahasa Solo, ada seseorang Solo itu menghadap menuju terhadap makhluknya, tapi yang satu terhadap Allahnya. Kuncinya ada di sirul asrar. Ada sirul asrnya atau tidak? Ini Pak. Udah yang nomor satu. Nah terus motivasi saya udah mengalir aja, sambil satu sisi jenengan tidak lepaskan fungsi sirul asrar. Yang kedua terkait tawasul. Memang Pak, secara syariat iblis itu adalah makhluk yang jelek. Bahkan Allah catat tentang iblis atau nafsu itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temeni iblis atau nafsu dalam dirimu, lakum terhadap dirimu, iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Sesungguhnya iblis, nafsu itu mungsuhmu yang nyata, karena selalu mengajak hatimu untuk melalaikan Allah. Dari sisi inilah akhirnya syariat mengambil kesimpulan bahwasanya makhluk yang diciptakan Allah yang namanya iblis itu makhluk yang ingkar, sehingga Anda diharapkan untuk waspada karena itu mungsuhmu yang nyata. Oke. Tapi ingat, kalau saya tarik dari pendidikan tauhid yang murni ini, iblis makhluk, malaikat makhluk, jenengan ya makhluk, semua itu makhluk. Status makhluk semuanya tanpa kecuali menduduki la haula wala quwwata. Ini artinya apa? Iblis menggoda dirimu, jikalau tidak ada izin dari Allah, nggak mungkin iblis bisa menggoda Nabi Adam. Nasibe iblis iku nyene gak enak, diilok-ilokno. Padahal ya salah kita sendiri. Iblis iku lho Bapak Ibu sama dengan kita makhluk. Tidak punya daya upaya untuk menjerumuskan dirimu. Enggak punya. Oleh karena Allah ngizini terhadapnya, maka dia menjerumuskan kita. Walaupun secara fisik syariat iblis memang sebagai biang kerok kita tersesat, tapi bukan berarti kau sepenuhnya menyalahkan iblis. Ada bukti? Ada. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 bagaimana Allah menjelaskan miturut kacamata hakikat gak salah. Apa? Di situ dikatakan setelah Allah mengatakan iblis salah satu makhluk yang terkutuk, iblis iku Pak Bu nrimo mboten napa-napa Gusti,
Kulo niki makhluk yang terkutuk. Tapi angsal nggih. Boleh ya saya minta 2 rekom. Apa blis? Setunggal. Kulo ojo dipateni sampai dino kiamat. Nafsu itu tidak akan tinggalkan kau selama kau masih di dunia. Kalau kau sudah mati, basariah sudah nggak ada. Buktinya jenengan atus ya ditusi, mandi wudu diwudoni, sholat disolati, semuanya nggak bisa. Udah nyata la haula wala quwatanya, jelas. Yang nomor 2, ya Rob, saya minta supaya aku diizini untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Apa jawab Allah? Monggo. Berarti kan legal standingnya iblis itu jelas. Cara rumah sudah SHM, sudah bersertifikat atas nama si A. Udah secara hukum legal, Pak. Legal, sah. Akhirnya apa yang terjadi? Adam dan seluruh anak putu Adam tersesat. Mana letak tersesatnya? Ketika kita sudah masuk di dalam zona dewasa, zona akil balik, bagaimana ruhaniyah kita? Bercintalah kita, yang laki pada makhluk perempuan, yang perempuan pada makhluk laki-laki. Setelah itu bercintalah kita kepada anak, dan di situ bercintalah kita terhadap harta benda, sandang, pangan, papan. Inilah tanda-tanda kalau kita telah terjerumus. Sing kula maksud ruhaniyah, bukan jasmania. Kalau jasmania silakan, kuwi minta istri 5, monggo. Laki-laki Bu, punya anak pingin 50, silakan. Sandang pangan papan mewah setinggi apapun, jabatan setinggi apapun, silakan. Jasmani, tapi ruhaniyahmu jangan melampaui batas. Jangan bercinta dengan itu. Bercintalah pada hidup yang berkuasa di situ. Nggak apa-apa kalau gini, nggak masalah. Duh, nyun sewu. Akhirnya ayat 40 iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rob, Tuhanku, ada satu hambamu yang tidak bisa aku plesetkan. Siapa? Minhum, iku setengah dari mereka, al mukhlasina, utawi orang-orang yang kau pilih. Siapa orang yang dipilih? Bapak Ibu, sing dipilih ambek gak dipilih banyak yang mana? Banyak yang tidak. Makanya jangan heran nek ngaji babakan ilmu akhirat sing teko beberapa gelintir. Secara umum aja nyun sewu kena dihitung, apalagi secara khusus. Secara khusus seperti zaman dulu, wong pira? Ini secara umum sudah digelar. Artinya karakter ruhaniyah kita, hati kita sebagai manusia inginnya dikajikan ilmu bangsa dunya. Ngaji babakan bagaimana caranya cepat nyaur hutang. Wow, sing teko. Ngaji babakan cepat sugih. Tapi nek dikongkon ngaji babakan ninggalno urusan dunya, ampun. Itu Pak. Minhumul mukhlasin. Memang sudah sayognya yang dipilih iku lebih sedikit. Golongan minoritas. Makanya swarga iku apa kok adem? Sebabnya kok dingin? Sebabnya penghuni ini mek titik.
Kan diterangkan terasnya aja, mohon maaf, setiap orang itu punya rumah, punya terasnya itu lebih luas dari sak Jawa Timur. Karena memang surganya sing mlebune mek titik. Anar neraka kok ukeh. Kok apa jenenge kok panas? Karena sing yang memasuki banyak luwe-luwe kaum wanita. Kan hadis Rasulullah ngono. Artinya, mohon maaf, pengalaman kula ngaji nok ndiae babakan masalah tauhid, wong wedok iku sing teko kena diitung. Wong wedok iku ngapunten. Ada kaitannya dengan zahab, apa ada kaitannya apa wong wedok kok ansal nggawe mas-masan terus nggawe pakaian sutra untuk menghias. Laki-laki ini cek tertarik, tapi ojo nemen-nemen nek sampai niku wis ngaji babakan tauhid, nek gawe kalung ojo ono njobone kodung utawa njobone klambi. Nggih, ngapunten, ingkang kathah ngapunten. Esuk ngapunten. Kula niki ngritik ayu membangun. Maksudku biar gak mudah sifat riya. Biar gak mudah sifat riya. Gelang ya ngono. Gawe-gawen gak apa-apa. Ning aja diketokno. Kadang-kadang iku digawe-gawe. Loh, silakan nek jenengan mau menjaga riya nggak masalah, monggo silakan. Khawatir muncul riya begini. Bu, ampun muring-muring loh Bu, aku kait ngaji pisan kono kena antem riya, wis gak ngaji maneh. Ya karepmu, karepmu. Bu, saya itu ngeritik tapi bangun. Pak ini ku ya pengen nukokno mas-masan. Yo ngestokno nang Pak digawe. Ngoten lho ya. Monggo. Kalung sing gede damel ngetokno ngestokake si kakungnya. Seneng toh si kakung digawe. Beda lah ditukokno sampean lebokno laci gak sawah sampean gawe. Suami mikir kurang gede be iki. Kurang gede be. Boleh pikiran sing aneh-aneh. Pakai aja di depan suami. Kalau keluar ya wis lebokno njurune utang ngono lho ya. Aja njobone utang. Ngoten. Tawasul, berkenaan dengan tawasul, ketika jenengan bertawasul terhadap makhluk yang Allah benci, nggak apa-apa, silakan. Karena secara hakikat di mata Allah kita sama makhluk yang menyandang sifat la haula wala quwwata, nggak apa-apa, monggo. Tapi jangan pisan-pisan jawaban ini jenengan lempar terhadap ahli hijab, nggak bisa menerima. Karena beliau punya dasar innahu lakum aduwwum mubin. Itu mungsuh kok yang nyata. Kok malah dikasihi nyun sewu Pak. Di antara beberapa jumlah nabi dan rasul ya yang Allah izini sebagai utusannya membawa syafaat cuman Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Karena apa? Karena beliau itu rahmatalil alamin, semua makhluk. Artinya apa? Beliau itu tidak memandang makhluknya, tapi memandang si pelaku. Siapa si pelakunya? Allah. Ahli hijab nggak mampu untuk nerobos di situ. Cuman ahli syuhud, karena punya aksesnya Pak. Sama dengan masuk tol.
Anda masuk tol nggak bawa kartu apa itu jenis e-tol mlebu walaupun podo-podo kotake KTP templekno mboten saged. Aku pernah jajal Pak. Lho nggih. Aku pernah jajal KTP kula kok templekno nang gone mesin niku. Nggih meneng ae. Akhire nggih nyun sewu satpame ndugi. Satpame ndugi. Terus didelok, "Wah, keliru." Memang rasanya hati tak kelirokno aku pengen ruh. Maksud kula umpama bisa, iki mukjizat. Gak bondo aku lah ngoten, ternyata nggak bisa. Hati kartu e-tol lah namanya. Ketika ada isinya, serut, mek ngoten. Apalagi keluar nggih ngoten. E-tolnya kartu saya nggak ada, 0 rupiah, masih sampak mungker, ya gak iso. Tetep nek nekat nek purun sampean ya, sasao, geriadak, gak apa-apa. Tapi urusan hukum sampean dhewe aku gak murui. Mboten napa-napa, saged mon buka nek disasak ngoten. Tapi aturan harus ada isinya. Begitu, Pak. Jadi tawasul apapun silakan. Kartu jelek dan baik kalau ada isinya bisa akses masuk. Walaupun iblis, tapi dia mengakui terhadap Allah itu Tuhannya, imannya terhadap lainnya. Mohon maaf, mungkin kalimatku ini ditentang wong sak donya. Iso iblis mlebu surga. Nah, kalau dia punya akses minangka e-tol wis elek dan lain sebagainya, didelok secara menungso gripis-gripis ya. Wah, katanya. Tapi kalau ada isinya ditemplek ke mesti njeplak, wah, karena punya akses. Iblis pertanyaannya, apakah dalam dirinya iblis itu ada iman selain Allah atau enggak? Dia menganggap bahwasannya Tuhan cuman Allah apa enggak, sehingga dia itu tidak mau untuk sujud nang Adam, karena ditengarai Adam adalah makhluk. Ngapain aku sujud nang selain Allah? Ayo, rodok munyer titik sampean. Luwih-luwih sing syariate kawandel rane hakikate. Ngajine son ngawur. Iblis kok mlebu suar. Nek gak gelem ya tak jae iblis mlebu swarga nek kuwi gak setuju. Nyun maaf, ada sejarah 21 mlebu swarga hanya gara-gara ngombeni kirik ngelak. Nah iya apa niku? Ayo. Cara perbuatan jasmani si 21 wanita nakal luar biasa. Esok digawe mari ganti siang lanange, ganti sore, ganti malam, ganti sampai lumpuh. Gitu. Terus dia kok iso mlebu surga? Bisa masuk surga gara-gara dia kasih minum anjing. Lo Anda jangan melihat bahasa pandangan manusia jeleknya, isinya, hatinya gimana. Mohon maaf, kula nggih mantan dukun Pak Kian. Pernah saya itu ditamui 21 yang intinya njaluk pelarisan. Nggih. Njaluk pelarisan pada saya. Guson, nggih, wonten napa Mbak? Lho, pakaiane ndukure dengkul, Bos. Wis kuwi tak critani tok ae. Singkat cerita, dia itu lama gak payu. Satu sisi dia itu punya tanggungan ngingoni anak. Tak takoni, saya tanya mau apa? Minta pelarisan. Ayo, coba. Nek sampean sikapi dari si syariat, siapa yang melakukan dan mendukung untuk melakukan sesuatu maksiat mesti dapat dosanya. Lah gitu. Mohon maaf. Saya dikatakan nekat, ya nekat, katakan ndak, ya ndak. Tak restui. Akhirnya saya bukakan surat Yusuf ayat 11 kalau nggak salah. Mbak wocon iki yo. Pasanono. Setelah diwoco dipasani sesuai dengan petunjuk di situ,
mohon maaf Pak, gak leren-leren tamu nih. Sampai dia kesini lagi, apa? Ini ngerungokno DI. Kalau ada di tengah-tengah sini aku yang nggak tahu loh ya. Tapi aku nggak akan pernah menyebut inisial. Ndak. Gus, mohon maaf, kula pegel pun gak kuat. Kula wis bedek. Nek Allah ngersakno iki kok kuwi lho. Nggih nyun sewu. Wis gak kok bernolak. Gak kok bernolak iku apa? Ya wis moh ngoten lho. Akhirnya dia bertobat lewat itu Pak. Sampai sekarang dia tidak mau nikah. Enggak mau nikah. Tak jodohno ambek jamaah dewe gak mau. Alasan aku cukup kekasihku itu Allah saja. Durung tuwek Iwan. Lo masih aku lo gelem kan. Bahasa guyon ya ta. Karena aku gelem sing liyane terus apa? Nah, guyon. Gak mau, dia hanya minta kekasihnya Allah. Coba. Berarti Allah la yanduru ila suwarikum, gak melihat casingmu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum, Allah melihat isi di dalam hatimu. Ini wajah tu wajiyah, atau sebaliknya, hanya itu. Berarti tawasul jenengan terhadap makhluk Allah yang menurut banyak umum orang sak dunyo mengatakan mungsuh Allah, nggak apa-apa, silahkan, monggo. Tapi dengan kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Oke. Laki-laki, dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketapang, Banyuwangi. Saya baru sekarang tiba di sini, tapi saya nyantri kepada santri jenengan namine Gus Taufik Ketapang Banyuwangi. Insya Allah jenengan nate suwan mereka. Bagi-bagi pengalaman belakangan ini. Saya merasa seperti orang gila, sering menangis, sering dicoba sama Allah, pernah dibawakan pentung sama tetangga, pernah diejek, tapi saya tidak mundur, karena saya yakin Anda tidak akan bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Sampai keluarga saya mengatakan saya orang gila. Belakang ini tangan saya bergerak sendiri karena ada tetangga membuang sampah di lahan terminal, karena saya yang sering membersihkan di terminal. Sampah itu saya kembalikan ke halaman tetangga. Akhirnya saya diunjuk rasa, tapi saya tidak gentar. Jenengan tidak akan bergerak tanpa digerakkan Allah. Biarkan saya dikatakan orang gila, saya terima. Memangnya an-nadhafatu minal iman, atau yang membuang sampah yang gila, apa yang membersihkan yang gila? Mohon tanggapan jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kebersihan ruhaniyah yang kumaksud dari al-auros, perkara-perkara yang mengotori hati. Apa perkara yang mengotori hati? Itulah yang kusebut sebagai kesenangan dunia. Siapa yang tinggalkan itu secara umum mesti mengatakan itu orang gila. Tapi wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah,
Barang siapa yang mau tinggalkan itu ruhaniyahnya, wa yu'min billah, dia pasti akan bertemu Allah. Satu sisi silakan orang mengatakan jenengan gila, orang gak waras, orang majnun, dan lain sebagainya. Jikalau hatimu tidak gentar terhadap hinaan, cacian dari orang lain, maka Anda termasuk salah satu di antara beberapa orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah sesuai dengan keterangan dalam surat Al-Hijr ayat 40 itu. Bahagialah hatimu walaupun dirimu itu dicaci, dimaki, dihina oleh orang lain, bahkan mengatakan anta majnunun, Anda adalah orang gila. Berbahagialah Anda disebut orang gila, disebut orang yang tidak punya apa-apa, karena sesungguhnya kita makhluk memang tidak punya apa-apa. Berarti wis 3 ya, wis. Laki-laki 1 kali, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kolib dari Kendal, Jawa Tengah, Gus. Saya punya satu pertanyaan ini, Gus. Bagaimana cara untuk menghilangkan ego atau keangkuhan? Langkah serta proses apa yang dilakukan untuk menghilangkan ego dan keangkuhan itu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka jawabannya, ada di surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi seluruh umat tentang masalah ajaran ini. Ajaran khusus dinut tauhid, nggak ada paksaan. Isi daripada ajaran dinut tauhid adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang mendidik ruhaniyahmu untuk keluar dari belenggunya hawa nafsu, dari kesesatan menuju terang benderang. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, menuju satu kebenaran, meninggalkan dari kesesatan. Ini tentang masalah ruhaniyah. Jenengan harus untuk melakukan fungsi kunci daripada nafi isbat, melepaskan keegoan sampean. Dengan cara apa? Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa tinggalkan keegoannya, barang siapa meninggalkan taghut, bahasane Quran iki taghut, selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita, berarti kuncinya semuanya masuk keakuan diri. Maka wa yu'min billah, imanmu akan ihsan, imanmu akan benar. Kalau ayat ini saya terjemahkan, kau akan bisa bertemu Allah manakala di dalam hatimu sudah tidak ada selain Allah. Itu tadi pelepasan keakuan diri sebagai makhluk di dalam aspek apapun. Janganlah Anda merasa mengimani apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan itu datangnya dari makhluk. Lepaskan. Ini berarti melepaskan keegoan. Kalau Anda mau melepaskan, maka secara otomatis wa yu'min billah, Anda akan bertemu Allah. Imanmu akan dikatakan iman yang benar, yaitu ihsan. Anda sudah tidak ada dalam diri Anda itu perserikatan atau menduakan terhadap Allah. Setelah itu motivasinya ayat itu adalah faqadistamsaka bil urwatil wusqa
lam fiso malaha, peganglah tali Allah itu. Mana tali Allah yang bisa menafikan dan mengisbatkan, nafikan, menghilangkan keegoan, mengisbatkan keakuannya Allah. Adzikru wa huwa adzikru bisiril asrar. Lakukan terus fungsi daripada zikir sirul asrar. Nih saya tulis ada 3 tahap di situ. Su'aul basyirah atau rasa. Yang kedua ainul basyirah, bertemu. Yang ketiga hakul basyirah, menyatakan. Artinya tumbuhkan terus selalu rasa di dalam dirimu hanya Allah yang segala-galanya. Setelah itu sampai dikatakan Allah dan dinilai Allah sudah cukup, zikir rasamu mesti Anda akan dipindah Allah di makom berikutnya, yaitu ainul basyirah. Itulah makom makrifat. Bertemulah Anda kepada Allah. Artinya Anda la ibsor sudah tidak ada. Wa mubsor, yang dilihat juga tidak ada. Wa basor, mata untuk melihat sudah tidak ada. Yang ada adalah laisa kamislihi syai'un. Akhirnya hakul basiro menyatakan, ya aku Allah. Laksana ini kacamata, saya tutupi oleh kubluk, ya. Selama kubluk ini menutupi kacamata, maka wujud di kacamata akan gaib, samar terhadap Anda. Saya kasih tahu, Pak, di dalam kubluk ini ada kacamata. Anda beriman, ya, tapi iman Anda masih bermasalah karena belum menyatakan, belum bersaksi dengan benar. Ini langkah berikutnya adalah nafi isbat, harus melakukan dzikir sirul asrar. Dzikir sirul asrar di tahapan pertama adalah rasa. Rasa itu iman. Kudu kuat imanmu, di dalam kubluk itu ada kacamata. Anda harus yakin semua apapun yang terjadi di aspek apapun yang melakukan itu cuman Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan Anda, wa ma ta'malun, dan apapun yang menimbulkan pergerakan itu sumbernya dari Allah. Dari Allah. Lama kelamaan tutupnya itu Allah hilangkan. Bukan Anda yang hilangkan, Allah yang menghilangkan. Ketika saat dihilangkan, maka yang tampak, yang nyata hanyalah kacamata. Kalau sudah begitu, Anda akan mengatakan hakul basyirah, menyatakan kacamata. Enggak mungkin sampai ngomong, oh iku undi-undi. Enggak mungkin. Tetap sesuai dengan kabar ilmu yang mengatakan di syu'aul basyirah, kacamata. Akhirnya kacamata. Itulah perumpamaan supaya Anda mudah memahami wujudnya Allah akan nyata terhadap dirimu manakala selain Allah dalam dirimu sudah tiada. Ganti laki-laki, perempuan ada? Mantan, monggo. Bundu yu rumahnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepunten ya Abah, kula Fatimah saking Nganjuk Lojaret. Nyuwun sewu badhe tanglet tigang perkawis kali panjenengan. Dari mana? Saking Nganjuk Abah. Nganjuk, monggo. Lojaret. Badhe tanglet Abah. Monggo. Tigang perkawis nggih sapunika perkawis awal tentang surah Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 59. ayat 59. Nggih menika dawuh Allah, ya ayyuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kula nyuwun digelar
secara hakikatipun pripun Abah? Intinya, Nggih, secara ilmu hakikat. oh ngoten. Nggih, ingkang kaping kalih nggih menika enten makalah teng hadis Bukhari Muslim halaman 6674 bahwa Kanjeng Nabi niku mboten nate jabatan tangan kalih mboten muhrim. Dados hukume pripun Abah? Salaman nek mboten kalih muhrim niku. Nek secara syariat niku tetap haram. Nggih. Nggih, niku nyuwun digelar secara hakikat. Nggih. Kaping akhir nggih menika kula niki pengalaman pribadi Abah. Napa? Pengalaman pribadi. Pengalaman. Nggih. Setiap kholwat ngoten niku seakan-akan badan ini kok melayang-layang gitu Abah. Seakan-akan itu nggak ada. Lama-lama kelamaan itu sudah nggak terasa. Tiba-tiba itu semut itu gigit itu di paha. Habis itu Di paha. Iya. Nggak naik lagi. Guyon. Tiba-tiba semut itu gigit dengan spontan itu bangun langsung saya ceblek itu semut itu mati. Nah di situ saya agak sedikit menyesal gitu membunuh semut yang tak berdosa itu. Gimana hakikatnya Abah? Nggih cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasibi semut mari enak dadi gae enak. Surat Al-Ahzab ayat 59 itu terkait aurat khusus wanita ya. Jenengan punya azwaj ya ayuhan nabi, iki tidak hanya terhadap kanjeng Nabi, terhadap jenengan barang. Ayat ini tidak hanya untuk Nabi tapi untuk semua umat. Punya istri, azwaj berarti jamak dari zaud. Nek zaud iku istri satu, nek azwaj istri banyak. Pilih pundi Pak? Pilih azwaj jadi. Ya wis urusanmu dewi-dewi. Nek gak mbilur kabeh ngono. Gak apa-apa. Pun termasuk juga anak-anak perempuan, termasuk juga nisa, wadon-wadon. Ini terkait masalah aurat. Auratnya orang perempuan wajib ditutupi, kecuali rai dengan kedua telapak tangan. Mengapa disebut aurat? Karena menggiurkan. Laki-laki sing normal nek ndelok wong wedok semok nyun sewu, aku tak ngadep rono. Nek gak kepingin Anda berarti gak itu namanya abnormal. Sehingga lewat ayat itu Allah sarankan untuk ditutupi. Apalagi yang roknya ndukur dengkul itu mana tahan. Doyok nih, doyok ono ada film dengan koncone doyok itu apa ya? Kadir, terus ada film judulnya mana tahan. Karena banyak laki-laki yang tidak tahan melihat seorang wanita. Bahkan mohon maaf, ulama mengkiaskan jangankan tubuhnya, suaranya bisa menjadi aurat. Iku saking nemeni. Makanya mengapa nafsu itu yang diletakkan dalam Al-Quran iku minan nisa wa zuyyina linasi hubbus syahwah. Pertama minan nisa. Mengapa tidak minar rijal tapi minan nisa? Karena wong wedok itu menggiurkan. Sehingga tutupilah auratmu. Iki secara syariah. Tapi secara hakikat aurat itu adalah laline atimu menyang Allah.
Wis iki aurat. Kudu sampean tutupi. Apa? Bajunya. Hati Anda. Auratnya itu ditutupi biar nggak kelihatan, biar tidak terjadi lalai pada Allah. Mohon maaf, zikir yang terkemas di dalam takwa. Bajunya itu takwa. Takwa meliputi ilmu, amal, istiqomah. Berarti ilmu, amal, zikir sirul asror, istiqomah terus menerus. Barulah akan mendidik hatimu tidak mudah lalai terhadap Allah. Maksudnya lalai, tidak mudah jenengan iki gak sadar kalau semua itu yang melakukan Allah. Artinya selalu jenengan iki ingat, maksudnya sadar hatimu bahwasanya apa yang terjadi semua semata-mata sumber datangnya dari Allah, dari Allah. Bon, itu masalah aurat, Bu. Boleh silahkan ibu-ibu menutupi aurat semuanya, wajah ditutupi sehingga nggih mohon maaf jenengan nek nanggone Arab mriko umroh utawa haji ya, itu ada wanita ngarepe ditutupi, Pak. Arang-arang ringik kainnya itu tembus pandang. Kuno iso ndelok jenengan, jenengan gak iso ndelok, gak iso melihat dia. Niku namanya tembus pandang. Nggih. Kula lihat kainnya tewipis seperti ayahane tahu. Wipis. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Arang-arang. Boleh silahkan. Ibu-ibu kalau ngaji ke sini pakai seperti itu semuanya nggak apa-apa. Silahkan. Mari tak culek meripat. Rara guyon, boten monggo iku hak jenengan. Tapi ingat, wajah dua tangan bukan aurat. Tapi sampean harus lebih penting menjaga auratnya hati. Ini dengan cara apa? Takwa selalu jenengan kumandangkan lewat ilmu, amal dan istiqomah. Yang terakhir semut. Waduh, nah irek. Jadi aku kepingin tadi semut ya. Tapi semut sing gak diceblek rek ngoten lho. Ben. Apa maksudnya ini? Nyun sewu. Sampai eling paribasane cumbu-cumbu laler. Eling? Cumbu-cumbu laler niki lho. Oke, itulah status nafsu Bapak Ibu. Koyoke ngepenakno. Ning menyakitkan. Satu sisi memang enak, Pak. Siapa sih kita sebagai manusia nggak kepingin kaya? Ayo ngomong. Siapa sih manusia nggak pingin sehat? Ayo ngomong. Kok aku kepingin loro terus, kepingin melarat terus. Yang saya tanya, sifat basariah kita sebagai manusia, siapapun kita, jaluk enak moh gae. Memang itu karakter kita sebagai manusia. Tapi ingat ada sifat basiroh. Baru jenengan kalau ingat sifat basiroh dalam diri Anda, maka jenengan akan menjinakkan sifat basariah. Artinya apa? Nggih mohon maaf. Nafsu menggoda kita dengan berbagai cara tentang masalah wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Visi dan misi nafsu dalam diri Anda itu menyuguhkan sesuatu, yang sesuatu itu biar Anda menerka itu sing paling bener, sing paling enak di dunia ini. Kalau kita sudah terjebak di situ alal akhirah, mesti kita akan melalaikan terhadap Allah. Lah, kok ya sampean ngonangi sampean ceblek krono jenengan krasa lara sebab coba kok rasa kerih ngono dijarno ya Pak nggih. Wong tak delok gayer tak takoki enak adik, enak jare. Pengalaman nih kok. Wong wedok iku nek waktu babaran koyok-koyok omoh meteng maneh. Lah ngoten Bu nggih.
tapi itu nanti ditutupi oleh Allah ketika jenengan iki ditukno nikmat Allah syahwatul farji lali wis terus no mas jari Joko Budo cilianku biar diceritani guru-guru ngerti Joko Budo nggih? Jadi ada anak buah Joko Budo ku mikul sesuatu. Di situ ada orang yang membakar bata. Kok kerasa panas? Joko Budo ngomong, anak buahku apa di depan? Orang ngobong, boto, mundur. Kemudian, terus habis itu ketemu kebo. Tahu kebo nggih? Sebelum kebo itu ada kalimat, tapi aku gak ngomong. Apa iki hangat-hangat? Diomong terus. Nyun sewu Joko Budo. Iki cerita mawon tapi ada hikmahnya. Ternyata apa? Ternyata nafsu ketika konangan, jenengan konangan kalau nafsu itu nyun sewu menjerumuskan Anda aku yakin tidak ingin untuk berjalan di atas jalan nafsu. Anda pasti akan berjalan di atas jalan Allah. Sing sugih dengan sugiye pasti akan diperjalankan, ditasarufkan lewat jalan Allah. Cara duwe pangkat jabatan, dia perjalankan jabatannya di atas jalan Allah. Begitu seterusnya. Itu maksudnya Bu, ya. Jadi konangan akhirnya semute mate. Nafsu ning sampean iku mangali. Ngaten Mbak. Nggih. Pasik wonten wanita? Cukup nggih? Wis. Godho gedang, godho telo. Dididang do krasa. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang telah Allah sampaikan beberapa ilmu. Semoga menjadi buah ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan warga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.